Ada beberapa langkah yang disiapkan, ada yang berhasil, ada yang belum, ada yang on progress, ada yang mendingan nggak usah aja gitu kan, ditarik lagi gitu ya. Kalau gue ngeliatnya gini lah, udah mah mungkin kebijakannya sendiri nggak matang-matang amat gitu waktu diimplementasikan karena terburu-buru dan lain-lain, apapun alasannya. Komunikasi publiknya juga berantakan gitu. Halo, Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Harnas saya Irfan Kartauria. di Indonesia. Obrolan dua orang nerd ini tentang Indonesia, khususnya yang sekarang Indonesianya lagi Gelap. Temanya Indonesia gelap, butuhnya keterangan. Itu dari kemarin, Van ya. Kita kan kemarin bahas. Sebetulnya pemerintah bisa melakukan komunikasi publik yang lebih bagus. Itu yang udah sering kita bahas gitu ya. Sering banget. Dan sebetulnya dengan adanya sosial media ini, buat gua mah kebayang pisan gitu. Bagaimana sih, misalnya pejabat-pejabat itu kan punya akun sosial media gitu ya. Rekam aja di YouTube, upload gitu ya. Pendapat lu apa sih dan bagaimana sih? Misalnya gua mau gas melon tuh mau gua rubah jadi dari begini jadi begini. Jadi nanti kan efeknya akan begini gitu. Upload aja dulu gitu. Abis rapat udah diputusin, panggil rekam sebentar, terus upload aja. Jadi kalau ada orang nanya, nih linknya ini, lihat aja gitu. Kalau menurut gue sih itu sangat mudah untuk dilakukan ya. Sebab abis gitu abis itu masyarakat kalau mau komentar di bawah. Ya betul, kalau mau komentar di bawah, dan kita kan tinggal baca komen-komennya, kan ajudannya bisa disuruh baca komen-komennya. Pak, kayaknya nggak mungkin Pak, ini agen yang di sono bilang kalau ini oh bener juga ya gitu kan, bisa gitu. Jadi kalau menurut gue juga sibuk gitu ya. Terus ada satu seorang profil sosial media yang besar gitu kan, direkrut sama pemerintah malah jadi meresmikan gedung. Gue bilang kebalik, bukannya lu yang bikin acara malah dia jadi bergaya kayak pemerintah. Bener. Itu sebenarnya tugas lu bikin podcast, bikin informasi supaya kebijakan-kebijakan pemerintah ini dipahami publik dengan lebih jelas. Dan gue selalu satu hal yang kita komplainkan adalah orang Indonesia ini tuh kan nggak bego. Ya, jadi jangan menganggap wah rakyat kita itu naik sapi, si gembala sapi di sawah. Jangan, Pak. Semua itu kalau ke desa-desa ya, minimal kita naik Supra sekarang. Enggak, ada juga, Van. Kalau ngelihat ya, ada gunung dua, ada sawah, sungai, lalu ada sapi di atasnya, ada anak itu lagi ngapain? Lagi nonton YouTube. Itu pun kalau masih naik sapi. Canggih Indonesia mah ya, semua orang sudah punya handphone, semua orang besar, ya. Hampir 99%, Van. Sebagian besar pisan gitu kalau menurut gua mah, karena banyak orang yang menganggap sebagian besar mah nggak bisa nonton TV. Nggak bisa, buktinya waktu COVID kita suruh belajar online bisa gitu kan. Berarti kan bisa gitu. Nah, tapi dengan demikian maka diskusi-diskusi ini semakin banyak gitu. Harusnya ya. Jadi rakyat tuh jadi bisa diajak berdiskusi gitu. Jadi sumbang sarannya juga bisa didengerin dan kita bisa lebih paham lagi pemerintah ini sebenarnya mau ngapain gitu dengan dunia yang semakin cepat ini gitu. Kalau kata gue sih harusnya komunikasi publik itu diperbaiki lagi gitu. Iya, selain komunikasi publik ya memang feedback ya dari masyarakat kan. Selalu kan permasalahan di semua negara demokratis adalah kenapa sih lu demo? Demo itu kan namanya aja dalam bahasa Indonesia, demo itu kan dialih bahasakan menjadi unjuk rasa. Iya. Ya berarti lu menunjukkan perasaan lu gitu. Betul. Kan. Lu namanya aja unjuk rasa. Jadi lu menunjukkan rasa lu terhadap sesuatu, terhadap sebuah permasalahan, terhadap sebuah isu. Kenapa lu sampai harus turun ke jalan bawa massa sekian ribu gitu ya, bawa bendera, naikin hashtag segala macam? Ya karena waktu lu menunjukkan rasa lewat jalan lain nggak didengar gitu, nggak direspon, malah mungkin di responnya tidak baik gitu ya, dilawan atau di counter dengan itu mah lu sirik aja, lu mah itu karena nggak kebagian makanya kritis segala macam. Kalau kita ngelihatnya kayak gitu terus mah ya pasti akan ada unjuk rasa terus gitu di jalan, dan kita tahu lah gini, orang yang demo juga tahu lah unjuk rasa di jalan itu tidak menguntungkan ekonomi gitu. Jalan jadi macet, orang jadi takut mau keluar gitu kan. Yang satu-satunya mungkin bisnis yang rada untung dengan unjuk rasa adalah
tukang teh botol. Iya, tukang teh Karena itu botol. akan merapat nanti ya. Dan tukang gorengan. Ya, dan itu adalah indikator penting karena begitu mereka menyingkir kita tahu akan apa yang akan terjadi. Iya. Harus langsung bubar kita juga. Gitu. Nah, jadi karena mereka sudah bisa baca situasi. Gitu. Iya. Ya, jadi menurut gue ya karena komunikasi yang kurang baik itulah makanya sampai ada misalnya unjuk rasa. Ya, kalau komunikasi yang kayak lu bilang tadi, orang Indonesia mah nggak bodoh lah gitu ya. Iya. Dan jangan pernah dianggap bodoh gitu. Iya. Ya makanya gue agak kesel loh orang, IQ 78 ya enggak, itu mah surveinya juga nggak jelas kok itu. Orang Indonesia pada umumnya mampu berpikir lah, Iya. dan mereka berpikir bukan cuman ini bagusnya orang Indonesia kalau menurut gue. Orang Indonesia itu jarang, memang kelihatannya saja, tapi sebenarnya jarang berpikir tentang dirinya sendiri saja. Dia pasti tuh mikirin semua, Iya, mikirin betul. tetangga, mikirin temen gitu, mikirin saudara gitu. Kenapa kemarin hashtag kabur aja dulu itu jadi gede, salah satunya diskusinya nggak habis-habis karena ya kalau misalnya kita bilang kabur aja dulu, oke, ini caranya kayak gini, lu kalau mau ke Korea gini caranya, kalau mau ke Jepang gini, kalau mau ke Qatar gini caranya, berangkat gitu. Indonesia mah kan nggak ngobrol-ngobrol terus ya sih gue udah siap berangkat, tapi terus nanti ini ibu gua atau ini ponakan gua masih ada yang sekolah. Iya. Kita selalu mikirin orang lain gitu. Iya. Kita tuh suka mikirin tetangga, mikirin sesama, mikirin saudara. Jadi ajak ngobrol lah rakyatnya gitu ya, kita lewat jalur apa gitu. Jangan sampai kemarin kan tuntutan banyak, tuntutannya juga kalau gue lihat sih ya dari tuntutan-tuntutan yang diturunkan itu ya semuanya itu untuk perbaikan gitu. Iya. Nggak ada yang kayak misalnya wah bubar gitu, nggak ya. Iya. Mungkin extremity itu diperlukan untuk menarik perhatian gitu ya. Iya. Karena kalau kita bilang kita bergerak terus kita pakai suara yang kayak ini demo ya mau apa biasa aja lah gitu kan, nggak gigit gitu. Jadi kita harus ada extremity kan, wah bubar kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dibaca tuntutannya ya untuk perbaikan semua gitu ya, apa efisiensi tepat gitu ya, bahwa lo kalau efisiensinya harus tepat, yang dipotong yang nggak perlu ya, seremonial, jalan-jalan ya kayak gitu. Itu yang harus dipotong, tapi kenapa tunjangannya enggak gitu, yang lain-lain yang nggak perlu, yang masih mewah-mewah masih ada kan, itu yang dipertanyakan. Iya. Kemarin juga ada tuntutan soal apa tuh kewenangan DPR tentang ini, ya harus disesuaikan dengan undang-undang yang kayak gitu, dengan tata negara yang baik. Intinya mah perbaikan kalau gue bilang. Ya Indonesia gelap itu karena dilihat kok apa ya, ya itu balik lagi ke episode kemarin gitu, negara ini dioperasikan tidak dengan menuju kecerahan gitu. Iya, menuju kecerahan yang kita harapkan, diharapkan dengan masyarakat gitu. Tapi menurut gua sih wajar karena pemerintahnya masih baru ya, jadi harapannya kan namanya apa, pemilu mah semuanya indah gitu kan. Dulu ada orang yang katanya setan turun mau ngiklanin neraka katanya di Panti Jompo gitu ya. Dia bilang bagus, semuanya bagus, pas sampai sana kok nggak pas sampai neraka beneran kok nggak bagus. Ya namanya juga iklan, mana ada yang jelek katanya. Jadi ya memang namanya iklan kan semua bagus, dan sekarang lagi mau dilaksanakan ya, memang pelaksanaan kan selalu susah ya. Tapi kalau menurut gue sih unjuk rasa dan sebagainya itu sebuah proses demokrasi ya. Dunia juga lagi berubah agak banyak nih dengan Amerika berubah presidennya, arahnya juga berubah. Tapi gue lihat Indonesia sama Amerika, gue nggak ngelihat, gue boleh bilang sekarang nih ya, bahwa kualitas demokrasi Indonesia itu di dunia salah satu yang terbaik. Menurut gue salah satu yang terbaik. Amerika problemnya dia tuh diracunin sama fanatisme partai politik, gitu loh. Kalau gue Partai Republik, kakek gue Partai Republik, gue harus Partai Republik juga. Gue proud Republican, gue gak akan milih orang lain selain Republican. Itu mah bukan demokrasi ya tuh, ya kan? Kalau orang Indonesia mah, hal ini coblos ini, 5 tahun lagi ganti, 5 tahun lagi ganti. Kita tuh justru karena orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Nanti orangnya ganti lagi pecah-pecah. Jadi kita justru sehat kalau menurut gue. Ya kalau gue suka idenya si A, ya gue pilih dia. Gitu. Kalau gue suka partainya B, ya gue pilih B. Gue nggak punya attachment sama partai apa-apa gitu ya. Jadi dan pemilu kemarin sebenarnya terbukti kan ada yang flipping, banyak yang flipping gitu. Kalau di Amerika flipping itu berita besar. Dan parahnya adalah di Amerika itu sebagian besar udah mengambil keputusan. Cuman yang sebagian kecil yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan, akhirnya jadi bingung juga ya.
Nah kalau di kita sebetulnya demokrasinya masih sehat gitu. Iya. Kalau misalnya gue pernah lihat apa yang terjadi di India gitu ya. Kalau di India tuh yang namanya gebuk-gebukan benar-benar digebukin Pak. Gue juga bingung. Itu nggak apa-apa, udah biasa katanya gitu. Jadi namanya pemilu tuh kalau ketemu partai itu betul-betul gebuk-gebukan gitu. Kayak supporter bola kalau Dan di buat sini dia, mah. buat dia udah biasa gitu ya. Enggak gitu kan. Jadi kalau menurut gua Indonesia ini lagi bagus-bagusnya gitu loh. Ya. Secara demokrasi nih ya, karena pemerintahnya juga dengerin rakyatnya gitu loh. Begitu ada apa-apa langsung dia bereaksi gitu kan. Menurut gua sih itu masih positif lah Ya. gitu. Tinggal yaitu artinya sebagai pemerintah karena sosial media ini maju dengan begitu cepatnya gitu kan ya. Jadi dia juga harus mereformasi diri cepat juga. Iya, itu. Apa gini loh, di lomba masak itu culinary class war Korea, gue balik lagi ke situ tuh ya. Karena kameranya banyak ya, teknologi rekamannya canggih, terus dia bikin acaranya juga canggih. Sebetulnya kesimpulan acara itu satu, orang kalau doyan makan tuh nggak bisa dibohongin kalau dia suka gitu, ya kan? Begitu nih, enak gitu, itu tuh kebaca gitu. Jadi dengan adanya sosial media ya, seseorang lagi berpidato, gesternya apa tuh kebaca. Bener. Yang lagi nonton kebaca semua. Dulu masih bisa ditutup-tutupin kan, zaman Pak Harmoko yang maju Pak Harmoko doang. Di belakang apa kan kita nggak tahu. Kalau zaman sekarang begitu satu kali bikin rapat, dia sorot satu-satu, ketahuan semua. Oh si ini begini, si itu begitu gitu loh. Jadi udahlah nggak usah tipu-tipu. Ketika lu jadi pejabat publik, lakukan tugas lu dengan benar gitu loh. Orang juga tahu siapa yang benar siapa enggak, ya kan? Setiap kabinet tuh siapa yang kerja benar siapa enggak, kita tahu kok. Ya kan jelas bahwa yang kerja benar nggak kepilih lagi, kita juga tahu. Dan kita memahami ya udahlah, lu yang pemimpinnya ngambil keputusan, nggak apa-apa kan orang Indonesia mah gitu kan. Gitu. Tapi bahwa dia tadinya kerja bagus terus nggak kepilih lagi kita tahu kok. Tapi ya nggak bisa dibohongin gitu loh. Jadi buat apa capek-capek mencoba menutupi segala sesuatu gitu ya. Iya, itu antara lo membuka atau memanfaatkan akses teknologi dan informasi dan keterbukaan opini publik itu ya dengan benar kayak lo bilang atau ya lo mencoba membuat image artificial gitu. Jadi kayak wah enggak kami ini bekerja keras kok ini nggak bisa sekarang. Nggak bisa, iya gitu. nggak bisa. Mungkin kalau dulu waktu sosial media baru-baru ya kita baru-baru rame gitu. Kita masih suka kagum sama foto-foto di Instagram, kenapa indah sekali gitu ya. Tapi sekarang kita tahu kan yang ditampilkan yang indah-indah itu aslinya mah belum tentu begitu. Iya gitu. betul, karena pakai filter kan. Karena pakai filter, makanya sekarang ya kalau pemerintah bilang, oh kita begini-begini untuk rakyat, enggak, kita bisa lihat kok yang mana yang beneran, mana yang ini, mana yang beneran siap kebijakan dari bukan orangnya ya, tapi kebijakan kayak misalnya kebijakannya ini udah siap apa belum gitu, policy ini udah siap apa belum, untuk diimplementasikan sudah siap apa belum, di antara pemerintah sendiri udah ngobrol apa belum gitu. Jangan presidennya ngomong lalu menterinya interpretasinya beda, nanti turun ke dirjen, turun ke direktur, turun ke kepala ke bawah beda itu gitu. Kelihatan soalnya. Dan itu kelihatan gitu. Jadi kalau dulu mah kita nggak kelihatan gitu. Iya, dulu nggak kelihatan. Iya, karena komunikasinya masih surat. Iya, Sekarang begitu dia ditanya ngomong gimana nih gitu beda. Dan dulu gitu. mah misalnya gitu. Gue kan nggak ada hubungannya misalnya sama apa ya, misalnya sama kementerian. Menurut lu gue nggak ada hubungannya sama kementerian apa gitu? PU. Misalnya gue nggak ada hubungannya sama kementerian PU gitu. Sekarang gue pengen tahu gitu kepala bagian apa di PU kan gue bisa sekarang bisa dengan betul. cepet gitu. Dan gue bisa tahu tinggal opininya. nanya ChatGPT. Dan gue bisa tahu opininya dia tentang sebuah peraturan gitu. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa ditutup-tutupin. Ini kalau lu bikin sesuatu yang dibagus-bagusin, satu kitanya udah tahu. Kedua ya kelihatan lah mana yang beneran, mana yang enggak gitu. Terus yang ketiga, ya kalau udah kayak gitu terus buat apa gitu kan. Jadi ya udah aja lu sampein yang benar, lu kerjain yang benar. Kalau ada yang nyampein kritik, maksudnya kritik tuh gini, orang-orang Indonesia ini kan suka bukan kontradiktif. Salah satu gini, gue ngajar Indonesian culture buat mahasiswa bule, mahasiswa asing. Salah satu yang gue jelaskan itu adalah karakter orang Indonesia itu adalah
harmoni. Harmoni, betul. Kita cenderung untuk menghindari konflik. Iya. Makanya kritik itu dianggap buruk karena itu seolah-olah kita berkonflik. Iya. Kayak lu bikin sesuatu, terus hal jelek barang lu gini, lu bikinan lu jelek nih, lu bikin nasi goreng, nasi goreng lu kurang coklat gitu. Itu udah dianggap sebagai konflik gitu. Padahal kan kalau kita ngelihatnya bukan dengan itu, karena ada satu value lagi di Indonesia selain harmoni, itu adalah yang kita sering sebut, yaitu kekeluargaan. Nah, kekeluargaan itu menurut gue ya, gue berani bilang bahwa nasi goreng lu kurang coklat nih, kecapnya kurang banyak, jadi dia nggak terlalu asin, nggak manis. Itu kan karena gue ngerasa gue sama lu keluarga gitu, saudara, iya, betul, deket gitu. betul, Jadi gue berani ngomong gitu. Kalau misalnya lu sama orang asing gitu, lu ngelihat ada orang asing pakai sepatu kebalik gitu dia, atau pakai kaos kebalik, jadi pasti kan lu biarin gitu kan. Iya. Tapi kalau lu ngerasa ini saudara, kita temen deket, kenal apa segala macam, ya kita bilang. Jadi menurut gue harmoni itu yang ngelihatnya dari bahwa kalau rakyat menyampaikan kritik perbaikan, itu kritik untuk perbaikan karena kita ngerasa akrab gitu. Maksudnya ya komunikasi terbuka, ya kita ngomong lah gitu. Bahkan kalau dianggap tapi nggak sopan ngomongnya gitu, ya lu kalau sama saudara deket mah santai lah gitu. Iya, kan beda gitu kalau sama yang nggak deket gitu. Betul. Jadi ya udah santai aja, lu ada apa ya kita sampaikan, ya dengerin, bukan dianggap sebagai wah ini konflik nih, dia ngelawan gua nih gitu. Yeah. If you're not with me, you are against me gitu kan. Bukan kayak gitu sebenarnya mah gitu. Karena kan pada akhirnya ya KTP-nya mas sama Indonesia gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kata Bung Karno dulu, lebih baik berbeda-beda pendapat tapi satu kepentingan buat bangsa Indonesia daripada berbeda-beda berbeda-beda satu pendapat tapi berbeda-beda kepentingan. Nah, itu. Mending itu. Nanti kayak gitu, lebih baik berbeda-beda pendapat tapi satu kepentingan daripada berbeda-beda kepentingan tapi satu pendapat. kepentingannya lain-lain, ada yang pengen nyolong, ada yang Iya betul. Itu Bung Karno ngomong itu, bagus gitu. banget tuh. Lebih ya kan, kita tuh kepentingannya sebetulnya untuk Indonesia yang lebih baik gitu, yang lebih sejahtera, lebih baik gitu kan. Jadi itu sebetulnya masukan-masukannya tuh ke arah sana. Sebetulnya gitu. Gitu. Ya kalau lu lihat itu sebagai dalam tanda kutip subversif gitu ya, atau perbuatan melawan pemerintah, iya bukan demokrasi namanya kalau Iya, kayak gitu. betul. Udah didengerin aja yang baik, ya nggak usah gengsi lah gitu. Iya. Ya emang program lu nggak siap, ya ini dibantuin gitu. Betul. Dibantuin mikirin ya. Apa sekarang istilahnya tuh, kalau dulu kan ada apa, crowdfunding, ada apalagi kalau ngumpulin duit rame-rame itu crowdfunding. Iya. Terus ada Crowdsourcing. Crowdsourcing. Ini crowdsourcing pemikiran. Crowd policy. Policy crowd sharing pemikiran Crowd-sharing gitu. policy. Lu bayangin lu jadi pemerintah di Indonesia, lu jadi presiden, lu crowd sharing sama 275 juta orang rakyat Indonesia, dibantuin mikir sama segitu banyak orang gitu kan. Kan gitu sebenarnya mah gitu. Lu jadi presiden di Perdana Menteri di Denmark mah yang bantuin mikirin cuman Iya, paling 20 juta. Berapa penduduknya? Iya, Nggak terlalu banyak. Jakarta kalau siang. Iya. Iya, dan itu memang benar sih. Kita tuh rata-rata dan ini juga kalau menurut gua ya, tadi lu bahas sedikit bahwa pemanfaatan buzzer gitu ya. Buzzer itu problemnya dia nggak mengerti substansi. Iya. Ya, itu sih. Teman-teman yang masih punya budget buzzer, tolong dipikirin lagi lah. Daripada lu bikin buzzer, lebih baik ngobrol dengan orang yang paham tentang bidang itu, diskusinya agak panjangan dikit gitu. Jadi orang yang mau komen-komen doang mah cuekin aja lah, nggak usah didengerin. Tapi kalau orang yang mau serius, ayo kita diskusi gitu. Ya karena menurut gue sih kadang-kadang ya ada teman-teman yang buzzer juga kan. Ya mereka itu bener-bener by order aja gitu. Sehingga dia nggak pakai mikir kadang-kadang karena orderannya banyak ya kan. Dan itu tidak menyentuh substansinya jadinya. Karena dia sendiri nggak ngerti, nggak ada attachment dengan apa namanya topik tersebut gitu ya. Yang substansi tersebut gitu. Padahal orang yang care itu banyak. Akhirnya yang care jadi tentang topik itu banyak. Ribut di permukaan, akhirnya yang tercapai memang buzzingnya aja, noise-nya Betul, aja. noise-nya aja. Bukan voice, tapi noise-nya. Tapi noise-nya. Jadi gitu. substansinya malah tidak terbahas gitu kan, malah kemana-mana larinya gitu. Nah, itu menurut gue juga apa namanya
satu poin penting tuh. Iya Ya, sih, bener. tidak sekedar buzzer gitu loh. Iya. Ya itu balik lagi karena sosial media sekarang semakin canggih. Iya. Reels waktunya semakin lama, TikTok semakin banyak gitu kan. Jadi orang Buzzer- lebih banyak video daripada foto saja atau tulisan saja gitu. Buzzernya murah soalnya sih harus bayarnya. Murah ya. Dia dengan budget segitu tuh lu dapat banyak gitu. Iya. Tapi ya kualitas lah. Kualitas, gitu. Kualitas betul. mah ya asal ya gimana ya lu di brief terus lu nge-tweet gitu atau lu di brief terus lu posting ya lu ngarepin apa dari situ Iya, gitu. betul. Ya yang ada engagement sih engagement tapi Iya, dan engagement berantem gitu betul. bukan engagement substansi. Betul. Dan kalau memang ada teman-teman ASN atau pembuat kebijakan yang merasa bahwa kebijakan gua ini bener kok, memang depannya agak susah tapi nanti belakangnya kita enak, jalanin. Iya, dan jelas Lanjutkan, jelaskan gitu loh. Iya, jelas Jangan takut, jangan mundur, jalanin aja. Ya, karena jangan mundur gitu Iya. nanti malah jadi kacau. Jalanin aja. Tapi Kalau jelasin kayak kan gitu. misalnya ya Anda udah duduk di kursi itu 8 jam sehari dibayar untuk melakukan itu, sok atuh silakan curahkan energi dan pertaruhannya semakin besar ya kan. Buktikan bahwa ide itu memang benar. Iya. Kita tunggu nih hasilnya. Kalau memang kita harus bersusah-susah dulu nanti ujungnya enak, ayo itu. Iya. Kita sih mau ya, ngomong aja gitu Iya, ya. nah Ngomong itu, aja ngomong gitu. aja, bilangin aja, oke nanti sekarang kita akan begini dulu, tapi terus nanti kan yang kejadian kemarin-kemarin yang bikin orang yang bikin orang sepaneng itu kan Iya. adalah kebijakan diumumin Sabtu, Senin berlaku, tapi terus begitu berlaku berantakan. Iya, begitu berlaku kayak berantakan. Gitu. Ya nggak gitu lah, lu punya kebijakan, punya staff, punya segala macam ya disosialisasi dulu, Iya, disampaikan betul. dulu, diajak ngobrol dulu. Kalau ngomong komunikasi publik ya salah satu paling bagus adalah Bung Karno ya. Gue jadi inget, gue sama teman gue pulang ke kos-kosan malam terus nggak tahu ada film dokumenter apa gitu ya. Terus Bung Karno lagi pidato waktu itu soal Malaysia, waktu kita menyerang Malaysia itu. Dengerin dia pidato cuma 2 menit, 3 menit. Temen gue yang sangat biasanya dia nggak perhatiin hal-hal kayak gitu, dia bilang ini baru presiden. Ya, dia ngomong tuh kita ngerti gitu dan kita sepakat. Oh iya, bener juga ya gitu. Padahal ide dia adalah yuk kita serang Malaysia, kan nggak masuk akal. Tapi waktu dia ngomong iya bener juga ya gitu. Nah, Jadi itu- dia berhasil membawa opini kita tuh ngikut sama dia. So itu yang kita perlu gitu. Iya, Ya. bukan cuman ininya yang mesti ditiru itu bukan cuman surface-nya ya. Jadi kayak wah pidatonya berapi-api gitu. Bukan, Enggak, tapi bukan substansi itunya, perkataannya substansinya. itu loh. Nah, kalau Substansi memang perkataannya nggak itu. nggak bisa pakai gaya yang itu, ya pakai cara yang lain aja. Iya. Gitu. Nggak usah pengen jadi Soekarno gitu. Iya. Karena mungkin kalau Soekarno ada sekarang dengan semua kehebatannya beliau, kalau ada sekarang juga mungkin is not fit for the time gitu. Iya. Karena seperti kata orang kan, semua orang ada zamannya, semua zaman ada orangnya Iya. gitu. Jadi ya mungkin gaya itu mungkin juga tidak terlalu cocok lagi sekarang Iya. gitu. Tapi yang selalu cocok adalah bahwa lu menyampaikan sesuatu dengan jelas, pemikiran lu juga disampaikannya dengan jelas, yang dengerin yang ngerti. Gitu. Betul. Nah kalau Dan- lu tutup itu pakai noise segala macam, ya nggak ngerti. Jadi nggak kita, ngerti gitu. Itu. Semakin bijak kita ini. Temanya semakin serius. Ya, sebelum berhubung nih rak belakang kita. Sebelum gelap ini. Iya. Udah Tapi sore jangan soalnya. khawatir, Indonesia mah habis gelap terbitlah terang. Nah, Kan dia bilang biasanya gitu. gitu. Iya kan? Soalnya kita nggak sampai gelap-gelap amat dan Iya. terangnya juga cepet gitu. Iya, ya, terangnya juga gitu. cepat biasa ya. Oke, terima kasih udah dengerin Indonesia. Saya Harnas. Saya Irfan Kategoria. Sampai ketemu. Bye. Baik.